Halo teman-teman, kembali berjumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP untuk tugas ke-6 dalam Lokakarya Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Kristen tahun 2021. Untuk pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP, yang pertama kita harus memperhatikan prinsipnya. Yang pertama harus memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Kemudian yang kedua, mendorong peserta didik untuk aktif. Yang ketiga, mengembangkan budaya baca tulis. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut, serta saling terkait dan terpadu. Kemudian untuk komponen dalam RPP, yang pertama adalah identitas sekolah atau nama sekolah, kemudian mata pelajaran, dan juga kelas. Kemudian harus memperhatikan alokasi waktu. Lalu yang ketiga, kompetensi inti. Yang keempat, kompetensi dasar. Yang kelima, indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam, tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, materi pembelajaran. Yang kedelapan, pendekatan, model, metode pembelajaran. Yang kesembilan, kegiatan. Yang kesepuluh, penilaian, remedial, dan pengayaan. Kemudian yang ke-11, media, alat, bahan, dan sumber belajar yang digunakan. Kemudian langkah-langkahnya dalam pengembangan RPP. Yang pertama, analisis program semester berdasarkan dokumen silabus. Yang kedua, kembangkan RPP berdasarkan format yang ada sesuai dengan rambu-rambu pengembangan RPP. Hasil analisis program semester atau pesanan KD. Yang pertama, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, semester, atau jam pelajaran. Di sini ada KD 3 dan KD 4. Jumlah jam pelajaran per KD per semester. Kemudian kita juga harus memperhatikan format RPP. Yang paling atas di sini ada nama sekolah, kemudian di sini ada mata pelajaran, kelas, dan semester, alokasi waktu. Bagian yang A, kompetensi inti, pengetahuan dan keterampilan. Bagian B, kompetensi dasar pada KI keterampilan. Bagian C, indikator pencapaian kompetensi, yaitu indikator KD pada KI pengetahuan, IND, tujuan pembelajarannya, E, materi pembelajaran, mencakup rincian dari materi pokok pembelajaran, F, pendekatan, model, dan metode, G, kegiatan pembelajaran, bagian pendahuluan atau kegiatan awal, itu dihitung berapa menit, kemudian kegiatan inti berapa menit, dan bagian penutup juga berapa menit. Jadi dihitung berdasarkan pertemuan kedua dan pertemuan selanjutnya sama cara menghitungnya. Dari pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Kemudian bagian H, penilaian pembelajaran, remedial, dan pengayaan. Ada instrumen dan teknik penilaian, analisis hasil penilaian, pembelajaran remedial, dan pengayaan. Bagian I-nya media, alat, bahan, dan sumber belajar. Kemudian di kolom bawah, di sini ada mengetahui kepala sekolah dan juga guru mata pelajaran. Kemudian untuk rambu-rambu pengembangan RPP. Yang pertama ada komponennya dan juga keterangannya. Bagian yang nomor 1, identitas sekolah diisi nama satuan pendidikan atau sekolah tempat kita bekerja. Kemudian mata pelajaran diisi nama mata pelajaran seperti tertera pada struktur kurikulum. Kemudian kelas atau semester. Lalu yang kedua, alokasi waktu, diisi jumlah jam pelajaran. Kemudian kompetensi inti, disalin dari kompetensi inti yang tertuang pada lampiran Permendikbud. Yang keempat, kompetensi dasar. KD, di rumusan KD dituliskan untuk KD dari pengetahuan dan KD dari keterampilan. Untuk indikator pencapaian kompetensi, dirumuskan sesuai dengan KD pengetahuan. 3.2
menerapkan pengetahuan pengelolaan informasi digital melalui pemanfaatan perangkat lunak pengolah informasi. Berdasarkan dimensi pengetahuan dan proses kognitif, maka IPK dari KD pengetahuan adalah sebagai berikut. 3.2.1 menjelaskan simbol yang digunakan pada komunikasi daring online. 3.2.2 menjelaskan pengertian komunikasi daring online. 3.3.3 mendeskripsikan jenis-jenis komunikasi daring online. 3.3.4 menentukan teknik komunikasi daring online yang akan digunakan sesuai jenis alat yang disediakan. Kemudian untuk contoh IPK KD keterampilan 4.2 menyajikan hasil pengelolaan informasi digital melalui komunikasi daring online. Berdasarkan KD 4.8 tersebut, kata menyajikan adalah dimensi keterampilan konkret pada gradasi minimal P1, level keterampilan konkret imitasi, minimal untuk kelas 10. Berdasarkan analisis tersebut, maka IPK-nya adalah 4.2.1, yaitu melakukan komunikasi daring asinkron dan sinkron berdasarkan contoh. 4.2.2 mendemonstrasikan komunikasi daring asinkron dan sinkron berdasarkan tugas. Kemudian yang keenam, tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran. Berdasarkan IPK di atas, maka rumusan tujuan pembelajaran yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan menjelaskan pengertian komunikasi daring online sesuai dengan buku teks secara santun. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menjelaskan 4 simbol yang digunakan pada pengelolaan informasi digital daring online sesuai dengan buku teks secara santun. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menjelaskan 2 jenis pengelolaan informasi digital melalui komunikasi daring online dengan santun. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menentukan kebutuhan pokok fasilitas yang diperlukan untuk pengelolaan informasi digital daring online secara mandiri. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menjelaskan cara melakukan komunikasi daring online dengan percaya diri. Disediakan peralatan komunikasi dan jaringan internet, peserta didik akan dapat melakukan komunikasi daring asinkron dan sinkron berdasarkan contoh dengan percaya diri. Disediakan peralatan komunikasi dan jaringan internet, peserta didik akan dapat mendemonstrasikan komunikasi dari asinkron dan sinkron berdasarkan tugas sesuai prosedur dengan percaya diri. Kemudian materi pembelajaran. Materi pembelajaran dikembangkan sesuai dengan rumusan materi. Berdasarkan contoh tujuan pembelajaran di atas, maka materi pembelajarannya yang pertama, pengertian komunikasi daring online, simbol pada digital daring online, jenis komunikasi daring online, kebutuhan pokok fasilitas komunikasi daring online, cara melakukan komunikasi daring online. Materi yang dikembangkan termasuk materi pengayaan dapat dikembangkan berdasarkan buku siswa atau referensi lain, materi yang terintegrasi dengan muatan lokal, dan materi yang diintegrasikan pada kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian, untuk pendekatan, model dan metode pembelajaran diisi dengan model pembelajaran yang sesuai dengan KD dan IPK. Yang kesembilan, kegiatan pembelajaran diisi mengacu pada model pembelajaran yang ditetapkan. Bagian B, langkah-langkah kegiatan pembelajaran diorganisasikan menjadi kegiatan yang terdiri dari bagian kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan, guru harus mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian, guru harus mendiskusikan kompetensi yang telah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya terkait dengan kompetensi yang akan dipelajari. Kemudian, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya bagi kehidupan, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan,
menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Kemudian untuk kegiatan inti, diisi dengan kegiatan siswa dan guru dapat mengikuti urutan fase model belajar yang dipadukan dengan pendekatan saintifik. Hasil analisis pemanduan model tugas sesi yang ketiga. Kegiatan 5M tersebut tidak harus terjadi sekaligus pada satu kali pertemuan, tetapi disesuaikan dengan karakteristik materi yang akan dibahas. Untuk kegiatan penutup meliputi membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran, kemudian refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok ataupun perseorangan, kemudian menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kemudian nomor 10, penilaian diisi dengan hasil analisis teknik dan instrumen penilaian. Contohnya untuk KD, teknik penilaian dan instrumen, KD 3.2 menerapkan pengetahuan, pengelolaan, informasi, kemudian teknik penilaiannya, tes tertulis, dan juga penugasan. Instrumennya soal tes tertulis, lembar tugas, dan lembar penilaian tugas. KD 4.2 menyajikan hasil pengelolaan informasi digital melalui komunikasi daring online. Teknik penilaiannya yaitu tes praktik atau unjuk kerja. Instrumennya lembar soal praktik dan lembar observasi unjuk kerja. Bagian media, alat, dan sumber belajar diisi dengan sarana, alat bantu, dan bahan yang digunakan pada proses pembelajaran di setiap RPP. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan untuk setiap pertemuan sesuai dengan tuntutan KD. Sumber belajar ditulis sesuai dengan ketentuan penulisan, literatur, atau referensi. Contohnya, KD 3.2 menerapkan pengetahuan pengelolaan informasi digital melalui komunikasi daring, kemudian media, alat, bahan, dan sumber belajar, medianya Infocus atau LCD. Kemudian alat atau bahan, fasilitas komunikasi daring dan jaringan internet. 4.2 menyajikan hasil pengelolaan informasi digital melalui komunikasi daring online, sumber belajar, buku teks pembelajaran, buku referensi, dan sumber yang lain. Untuk lampiran rencana pelaksanaan pembelajaran, yang pertama kita harus mencantumkan analisis SKL, KI, dan KD. Yang kedua ada yang keempat silabus, yang kelima LKPD, yang keenam lembaran penilaian sikap dan survei karakter, yang ketujuh lembaran penilaian pengetahuan dan AKM, yang kedelapan lembaran penilaian keterampilan. Kemudian untuk nomor 1, 3, dan 4 dibuat sekali dalam satu semester. Kemudian untuk nomor 2 dibuat sekali di dalam 1 tahun. Kemudian untuk nomor 5 sampai dengan nomor 8 itu diisi setiap RPP atau setiap pertemuan. Kemudian untuk cara membuat, mulai dari analisis SKL, KI, dan KD, sampai pada lembaran penilaian keterampilan, itu bisa kalian lihat pada link yang akan kami cantumkan di kolom di deskripsi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk teknik pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih.